Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, Alhamdulillah baik Ibu. baik. Alhamdulillah, semoga kalian semua dan juga keluarga selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, untuk ketua kelas dipersilahkan memimpin doanya. Silahkan, Mita. Baik, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih, Mita. Sama, Bu. Selanjutnya, Ibu akan mengabsensi kalian. Untuk yang hadir, silahkan menjawab. Yang pertama ada Mita Setiani, Hadir, Bu. Anindita Fatihanisa, Ulfi Nur Arif, Hadir Bu. Nur Arofah. Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah semuanya hadir ya. Ya, Ibu ingin menanyakan tentang materi minggu lalu. Apakah ada yang masih ingat tentang teks cerita inspiratif? Saya Ibu. Ya, silakan Ulfi. Teks cerita inspiratif itu adalah teks yang menceritakan suatu pengalaman atau perjalanan seseorang yang dapat menginspirasi kepada orang lain, Ibu. Ya, benar sekali. Terima kasih Ulfi. Iya, Ibu. Baik, sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut lagi tentang teks cerita inspiratif, Ibu akan menayangkan slide PPT. Untuk kalian, silakan diperhatikan dengan baik ya. Baik, Bu. Ibu. Baik, di sini Ibu sudah men-share screen materi tentang teks cerita inspiratif. Tolong semuanya diperhatikan dan disimak dengan baik. Ini untuk tujuan pembelajaran kita yang sudah Ibu sampaikan di minggu yang lalu. Nah, selanjutnya Ibu akan menegaskan kembali tentang materi atau pengertian dari teks cerita inspiratif. Apa itu teks cerita inspiratif? Teks cerita inspiratif adalah satu bentuk prosa yang berisi kisah seseorang yang bertujuan untuk memberikan inspirasi atau motivasi. Prosa merupakan karangan bebas yang tidak terikat aturan seperti yang terdapat dalam puisi. Nah, cerita inspiratif biasanya berdasarkan pengalaman pribadi seseorang yang kemudian diceritakan kembali dalam bentuk prosa. Selanjutnya ada ciri-ciri teks cerita inspiratif. Ciri-ciri yang pertama, ada teks yang menginspirasi memiliki struktur teks yang terdiri dari orientasi, komplikasi peristiwa, komplikasi resolusi, dan koda. Yang kedua, teks yang menginspirasi biasanya memiliki tema spesifik yang dapat dikembangkan menjadi cerita yang menarik. Yang ketiga, selain temanya, teks inspirasional juga memiliki alur cerita tertentu sehingga pembaca dapat memahami cerita yang disajikan dan pesan yang terkandung di dalamnya. Yang keempat, teks yang menginspirasi juga memiliki pesan atau kesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Misalnya, sebagai contoh adalah hidup bahagia dengan segala kekurangan yang dimiliki. Yang kelima, teks yang menginspirasi adalah naratif karena mereka menceritakan tentang seseorang atau sesuatu yang dapat menginspirasi siapa saja untuk membaca cerita. Yang keenam, teks yang mengilhami umumnya menceritakan kisah kehidupan karakter yang bisa menjadi panutan bagi pembacanya. Karakter dalam teks inspirasional dapat berupa karakter dalam kehidupan nyata ataupun juga dalam karangan fiksi. Selanjutnya ada struktur
teks cerita inspiratif. Struktur yang pertama adalah bagian orientasi. Nah, bagian orientasi adalah tahap pengenalan atau penyituasian, biasanya berisi pengenalan tokoh, latar, dan latar belakang cerita. Yang kedua adalah bagian rangkaian peristiwa. Bagian rangkaian peristiwa dimulai dari awal terjadinya peristiwa hingga pada puncak masalah. Yang ketiga, bagian komplikasi. Bagian komplikasi merupakan tahap puncak dari peristiwa-peristiwa yang dikembangkan pada tahap rangkaian peristiwa sampai pada masalah tersebut ditemukan jalan keluarnya. Yang keempat, ada bagian resolusi. Bagian resolusi sendiri merupakan tahap penyelesaian masalah. Peristiwa atau masalah yang dikembangkan pada rangkaian peristiwa dan dikomplikasikan kemudian dikendurkan pada tahap resolusi. Yang terakhir, ada bagian koda. Bagian koda adalah bagian penutup dari sebuah cerita inspiratif dan jenis teks narasi lainnya. Dalam tahap ini disampaikan kesimpulan dan pesan moral yang dapat diambil dari cerita tersebut. Selanjutnya ada unsur teks cerita inspiratif. Unsur yang pertama ada tokoh dan penokohan. Yang kedua ada alur atau jalannya cerita. Yang ketiga ada sudut pandang atau bisa disebut dengan point of view. Yang keempat ada latar atau setting. Yang kelima ada tema, dan yang terakhir, yang keenam ada amanat. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks cerita inspiratif. Kaidah kebahasaan yang pertama adalah menggunakan kata keterangan tempat, waktu, tujuan, dan cara. Yang kedua, menggunakan kata hubung atau konjungsi. Dan yang ketiga, menggunakan kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Yang terakhir adalah langkah-langkah menulis teks cerita inspiratif. Dalam menulis teks cerita inspiratif, kita diharuskan untuk menentukan tema dan amanat yang akan disampaikan. Yang kedua, tetapkan sasaran pembaca. Yang ketiga, rancang peristiwa-peristiwa utama yang akan ditampilkan dalam bentuk skema alur. Yang keempat, ada bagi peristiwa utama itu ke dalam bagian awal, perkembangan, dan akhir cerita. Yang kelima, rinci peristiwa-peristiwa utama ke dalam detail-detail peristiwa sebagai pendukung. Yang keenam, susun tokoh dan penokohan, latar, serta sudut pandang. Dan yang terakhir, kita diharuskan untuk mengerti aturan tanda bacanya dalam kalimat tersebut. Nah, oke, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas yang nanti akan Ibu kirimkan melalui WhatsApp group. Untuk kalian baca dan cermati tugas yang telah Ibu berikan melalui WhatsApp group. Kemudian kerjakan tugas yang Ibu berikan sesuai dengan perintah yang ada di sana. Yang ketiga, untuk pengirimannya bisa dilakukan melalui WhatsApp group dengan format nama file, kelas, nomor absen, dan juga nama kalian masing-masing. Untuk batas waktu pengumpulan tugas, Ibu beri waktu hingga hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 pukul 10 pagi. Cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Dari penyampaian Ibu tadi, apa ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan lagi? Tidak ada, Bu. Ya, karena semuanya sudah paham, Ibu beralih ke penugasan. Jadi untuk tugas nanti akan Ibu bagikan melalui WhatsApp group
dan kalian akan harus mengerjakannya, juga mengumpulkannya tepat waktu. Untuk waktunya Ibu kasih sampai besok pukul 10 pagi. Apa sudah jelas? Sudah jelas, Ibu. Oke, karena semuanya sudah jelas, Ibu akhiri pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.